zaman dulu. Kopi dulu. Gue soalnya Penting banget gue soal makanan kayak the fact bahwa FBG tidak dimasak di dapur sekolah, nggak disediain sama kantin sekolah tuh udah gue ngecek sama adik gue dan pengetahuan kita lumayan. Oh enggak, gue tahu kok, Pau. Gue tahu kayak misalnya susu. Terus kan jangan lupa kita apa? Itu apa? floral. Jangan lupa side diabetes gua. Jadi lu pastikan sebelum 2 tahun. Iya, kalau bisa jangan selamanya. Itu tadi foto. Kalau bisa selamanya jangan. Ada lagi. Mana dia? Kalau bisa selamanya jangan Ini tongeret bukan makan. ini tongeret. Oh ya udah. Ini jangan dimatiin. Jangan dimatiin lah. Iya, maksudnya kirain dia Bukan tawon kan, Mbak? Bukan. Kalau bisa selamanya jangan makan coklat. Gue nggak mau nyebut. Iya. Tapi gue juga thank God brand anak name. kita alergi coklat ya, Pak. Jadi kita kayak mau nggak mau emang juga harus Kayak ngasih dia makanan. Iya. Tapi ini aduh jangan deh jangan. Tapi gue ini fakta menariknya kan biasanya kalau kayak gitu di kakek neneknya suka kecolongan gitu kan, dikasih inilah dikasih itu. Tapi kemudian gue ya enggak lah Pau, adik gue ngomong gitu ya enggak lah Pau, lu kan lihat bapak mak kita. Oh bener sih, bapak mak gue enggak setolol itu sih emang. Ya, tapi lu diabetes kalau orang tua Coklat. lo ngawur sih. Ngawur waktu ya emang diabetesnya udah jangan dibahas. Sorry. Lu kira diabetesnya dari mana? Lo kira tipe 1 diabetesnya datang dari mana? Tapi ya udahlah. Ya, tapi kan itu they cannot control it. Maksudnya they're not intentionally giving it to you. Dia enggak. Cuma ya bingung, apalagi udah speechless tau lu kayak kalau lu nggak percaya sama sains, yang sebenarnya sains sendiri banyak yang bisa dipertanyakan ya. Iya. Iya dong, sains banyak yang bisa dipertanyakan. Tapi kalau nggak ada basisnya, Iya, itu sih. nggak ada basisnya lu melakukan sebuah program, maka ya. Dan masanya itu tuh masif banget yang sampai trickle down effect-nya tuh banyak, kayak semua kabupaten daerah jadi efisiensi anggaran. Terus ini tuh yang gue sedih banget karena BNPB ini adalah anggaran BNPB anggaran terendah selama 15 tahun. Gara-gara efisiensi anggaran, gara-gara MBG gitu. BNPB apa sih maksudnya? Badan Bencana. Nasional Penanggulangan Bencana itu kan kalau secara trajektori bencana tuh meningkat. Ya, prevalensi bencana dan kejadian bencana tuh meningkat. Oh. Terus BNPB itu sepanjang sejarah selalu spendingnya lebih besar daripada budgetnya. Jadi dengan yang di budgetnya udah tinggi aja dia tetap butuh lebih karena bencananya lebih banyak. Dengan kondisi secara fakta seperti itu, kok ya tahun ini tuh budgetnya BNPB adalah terkecil dalam 15 tahun terakhir. Kita bahkan belum nanya, oh nomor 1 lu apa ya? Nomor 1 gue itu. Dan ini kayak trickle-nya dari EBG gitu loh. Gara-gara si satu janji makan bergizi gratis yang ternyata satu tidak bergizi, kedua menurut gue tidak gratis karena itu costly sih sebenarnya. Costly. Lagian itu pakai pajaknya kita kan. Ya makanya diganti, tapi kan diganti jadi makan bergizi. Apa? Diganti kan? Emang belakangnya tetap gratis ya? Emang apa jadinya makan bergizi apa? Gratis. Oh. Tuh. Tapi udah selesai berarti ini podcast kita karena kita udah ngomong nomor 1. Tapi kan belum dibahas banget. Mau bahas apa lagi? Nomor 2 yuk. Oh, nomor 2 gue ya. Oh, nomor 2 gue ya banjir Bali. Sama aja. Kalau nomor 2 gue bukan bencana. Oh iya, udah nomor 2 lu apa? Nomor 2 gue aktivis ditangkap sih. Oh, itu ketamatan. Kayak itu tuh kayak sequel ketamatan demokrasi yang tapi kan itu continuous ya. Itu kan ya, sebenarnya dari tahun 70. Kalau lu mau menarik sejarah, sejak kapan aktivis nggak ditangkep? Enggak, tapi massively emang sih. Nggak ada tahu, ada nggak momen, ada nggak 1 tahun aja yang nggak ditangkep? Yang nggak ditangkep waktu zamannya Gus Dur ada nggak ya? Aduh, Tapi ya nanti kalau gua nggak males gua fact check. Tapi setahu gue sih di semua presiden tapi ada ya. gue yang beneran witch hunting gitu loh, yang Kalau sekarang witch hunting. ini witch hunting gitu, modelnya beneran, bahkan dan jumlahnya kan banyak kayak beneran habis yang demonstrasi bulan Agustus lalu itu kan memang massively hunted gitu. Ya itu dan itu termasuk di kota-kota. Ya nggak cuma di Jakarta, Bali. tapi beneran di kota-kota yang di tempat-tempat dan banyak kan mahasiswa, dan ini banyak orang yang nggak aware, nggak tahu karena tidak diberitakan. Lu tau gak sih ini kacamata gue ya? Gue iseng beli karena Bang Irwan, idola baru gue.
Dia kayak kacamata yang ada kayak gini ya, tapi Iya, gue kan gue emang suka, tapi gue suka yang vintage vintage ya. Ini kayak dia bang, by the way Bang Irwan mukanya boros banget ya. Gue kayak dia asli kayak capek kayak banget cap dia sih. kayak Kayak banyak aduh semangat aktivitas. ya Bang. Kayak bahkan lu nggak usah gue jelasin Bang Irwan siapa, kayak semua orang tahu Bang Irwan yang mana. Jadi kelihatan capek banget dan dia gue sih dan gue melihat banget ada perbedaan waktu dia turun ke Aceh tuh dia kena mental banget tuh di Aceh. Oh, Mental dia kena banget. Maksudnya mental kena tuh bukan berarti dia jadi jadi down. down. Nggak, dia maksudnya dia beneran I think he has empathy, dia kan kuat ya kalau gue lihat. Jadi ketika ke sana dia ketemu masyarakat yang sangat terdampak itu ya dia langsung langsung ancur-ancuran gitu loh, dia heartbroken gitu ceritanya. Lu tau gak sih gue pernah menghindari nggak datang ke makam temen baik, maksudnya teman baik dia meninggal tuh gue nggak berani Hmm. karena kan kalau orang muslim gitu ya harus 24 jam buru-buru Ya, dan ya, ada ya, ya, ya. apa tahlilan dan nanya gitu tuh gue nggak berani datang fit karena gue udah tahu ini pasti gue kayak Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah jadi gue kayak serba salah ya, kayak gue mau matiin empati gue nggak bisa, tapi Mm-mm. gue nggak kuat juga tiap hari ngedengerin. Kayak gitu. Nah, jadi gue bener-bener tanpa bermaksud nir empati ya, tapi gue nggak bisa tuh baca berita tentang Aceh terus. Jadi gue beneran nggak Mm-mm. kebayang tuh orang yang datang ke sana. Ya. Oh, dulu lihat langsung tuh di Sumatera Utara di Aceh, yang ada reporter sampai nangis. Mm. Gue nggak bisa tuh, gue kayak, Nggak waduh, amin. gimana tuh kesehatan mental gue nggak tahu cara melindunginya di titik ini. Gue nggak tahu cara melindunginya. Mm-mm. Dan sih padahal semua teman gue psikolog ya. Gue sampai kayak gue udah Nggak psikologi. gitu kan, gue bukan psikolog, Oh ya. gue bukan psikolog ya. Gue cuma sarjana. Cuma gue sampai berbacot-bacot, gue sampai berulang-ulang gue bilang nih, kalau di waktu dulu kuliah, kenapa kita punya masalah psikologi, atau lebih tepatnya masalah psikologi itu depresi deh yang paling gampang, mood disorder atau sesuatu yang sifatnya gangguan psikologi itu terjadi karena ada kesulitan dalam coping mechanism. Jadi kita sulit nih, ada kesulitan karena berbagai hal. Lu bisa tilik dari banyak hal gitu. Misalnya kayak support system, Mm-mm. pembelajaran dia menghadapi masalah seperti apa, lingkungan dia gitu-gitu kan. Nah, itu tuh dulu. Jadi permasalahannya tuh internal sifatnya, Ya, sehingga ya, ya. membuat lu psychological breakdown atau Mm-mm. kemudian ada disorder. Mm. Kalau permasalahan eksternal dan satu negara, maksud gua, apakah berarti terus itu disorder? Karena di satu negara loh, Fit, menurut gue yakin banget kalau dicek sekarang, kesehatan mental WNI itu nggak bener, nggak ada yang Dan bener. ternyata kemarin tuh ada ya beberapa kali gue nemuin emang ada peningkatan. Jadi ada beberapa psikolog yang juga lumayan aktif itu di sosmed tuh bilang bahwa ada peningkatan ini pasien mereka yang curhatinnya tentang Tentang negara. negara. Nah, Ah, apakah berarti kemudian itu disorder? Kan jadi enggak dong harusnya. Orang itunya mm. gue udah yang kayak nih, tolong gue nanti Tapi kita bukan, undang. iya ya nanti undang psikolog kali Nanti ya. kita undang psikolog ya. Dan gue kayak pengen ngomong sama HPI. HPI itu Himpunan Himpunan Psikologi Psikologi Indonesia. Indonesia. Jadinya tuh nggak. Tapi shout out ke teman-teman HPI karena udah mulai nerjunin relawan untuk Oh, psikososial mereka nerjunin ya. Oh ya. yang So, gue nggak pernah. di bencana. Gue nggak pernah punya kontak sama mereka. Cuma maksud gue ada menurut gue secara keilmuan udah jadi nggak valid ya. Maksudnya ada beberapa hal yang External factors kayak misalnya ini ya, nurture bukan sih? Kayak ini agak sama kalau misalnya lu ada masalah yang terjadi karena nurture, karena pola pengasuhan pola misalnya. pengasuhan itu kan keluarga inti. Ya, but if you kayak Sekarang gue tanya deh coping mekanismenya gimana. Terus kalau karena ini kalau satu negara karena satu negara kemana-mana lu mentok gitu ya mana-mana maksudnya. mentok, dan ini tuh power yang jauh lebih besar. Kalau keluarga inti tuh lu punya, walaupun susah ya susah. Kalau dia nggak maksud gue bukan, tapi kayak misalnya keluarga inti kalau mau diterapi itu kan bisa gitu. Ya, ya, Technically ya, ya. technically Kalau speaking ya, iya ada maksudnya. ada caranya. Lu bisa terapi keluarga ada psikolog yang khusus untuk terapi keluarga. Nah, kalau Negara satu negara lu mau terapi apa? memang harus menyerahkan kepada kekuatan, kita harus melakukan ruatan massal Lu terapi ya. apa? Dan menurut gue jadinya nggak, bukan nggak fair ya, bukan bukan masalahnya bukan fair apa nggak fair, tapi kemudian melabel seseorang punya disorder itu Pada kan saat sekarang pada saat sekarang ini bener nggak dia disorder, tapi kan bahkan ada bercandaan yang kayak misalnya lu tuh bukan depres, lu nggak kena udara, ya, 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 lu nggak kena lu kena alam, matahari ya, begitu ke alam kok lu nggak apa-apa. ya, ya, ya. Nanti sebenarnya kita depres apa enggak? Mm-mm.
Dan itu kan kalau mau lu tarik lebih jauh, maka ya kalau ini kan tadi gua ngomongin WNI, tapi kalau ditarik lebih jauh kan ngomongin sistem kapitalisme dunia. Ya, yang Jadi membuat kita sebenarnya kita depres apa? Sebenarnya kita disorder apa enggak kalau kayak gitu? Ya. Buat gue sih enggak ya. Orang coba lu bayangin di dalam keadaan atau memang depres yang memang healingnya dari situ gitu. ya, tapi kan bukan itu poin utamanya. Kita depres karena sistemnya yang membuat Ya, depres. ya. Gitu loh, sistem kerja, sistem kesehatan, sistem kalau mau ditarik lebih kecil, sistem negara. Gitu. Jadi gue yang kayak gue nggak tahu jalan keluarnya apa aja gitu, susah banget. Kayak susah tuh semua apa lu mau yang perlu diterapi bukan kita. Yang ini udah perlu diterapi bukan yang kita yang punya masalah psikologi. Tapi kalau ngomongin sakit ya dan inflamasi nih ya, dianggap negara ini adalah sebuah tubuh yang ada sumber inflamasinya. Kan kalau secara teori kesehatan ya dieliminasi kan? Dieliminasi itu jelas banget. Iya. Dieliminasi lah sumber Ya, kita bicara soal kesehatan ya. Kesehatan ini tuh tentang sehat. Ya. Jadi kalau lo tahu sumber inflamasinya itu emang harus di remove. Nih, sumber inflamasi ya nggak banyak diet dari kan sumber inflamasi kan di situ-situ aja. Ya. Rokok, alkohol, semua toksik, udara yang polusi, makanan yang tidak sehat. Udah inflamasi mah paling gitu. Ya. Apa kan gitu? Memang itu harus jadi seed oil menghilangkan sih. Lo harus hilangin, lu stop. Ya tahu lu makan sedikit mungkin. Gue sih kalau di Jakarta sih kayak nggak bisa. Gue mau makan Padang, gue tetap walaupun dia pakai seed oil, gue deh. Habisnya pagi sore yuk. Habis itu. Lo tau gak sih gue kemarin sama si Anggi yang nggak bisa gue pagi sore. Terus Anggi kan juga dia sih angkat bebannya lebih karena ini ya, lebih karena rehabilitasi ya. Sama dia angkat juga, maksudnya dia ada olahraga juga lah. Terus kita pesenannya persis sama, bang, otaknya 4 dibagi 2, ayam pope 4, terus yang Anggi kayak jangeknya 1, saya sayur. Si abangnya agak kaget. Kaget sih. Gue Kita cuma berdua. Tapi jadi gue 2, otaknya Anggi 2, ayam pop gue 2. Anggi ayam pop kan pakai ayam kampung kecil banget lah itu, mana itu sebenarnya makan ayam pop bisa 4 biji sih sedih. Iya, secara protein kurang itu sebenarnya. Gue yang kayak, udah deh satu lagi ditunjang gitu. Oke. Gitu ya. Jadi kita itu sistem. inflamasi. Tapi gue juga sebenarnya mau memakai momen untuk ngetin orang-orang bahwa kalau misalnya lu pada punya masalah rumah tangga, karena gue banyak tuh dan curhatan di Ditra tuh kan kadang beneran deh, kalau di Ditra tuh kayak pengen nimbrung gitu, kayak orang lagi ada yang curhat terus kita nimbrung. Banyak banget orang yang nyurhatin tentang keluarga, kayak suaminya tuh kayak banyak yang curhatin soal kok pendapatan gini-gini aja, kok rezeki gini-gini aja, pengeluaran gini aja, terus pengeluaran ini, tapi kayak itu tuh mereka ngerasa kok kayak kita tuh kurang berusaha ya, apa ya, kayak jadi menyalahkannya tuh ke individual, ke diri sendiri atau ke pasangan gitu. Guys, ini tuh ada sistem yang besar banget. Jadi saat ini tuh kayak mau kita berusaha kayak gimana pun, sekerja keras apapun, itu emang kita tuh kepentok sama sistem. Jadi secara ekonomi kita kepentok, secara lingkungan kita juga kepentok. Contoh teman gue ada nih ya, dia udah berusaha banget ngejagain makanan anaknya yang beneran sehat, gluten free, vegetable segala macam. Gue tau lah beneran dia jagain. Anaknya tuh sekarang lagi sakit di rumah sakit karena bronkitis, karena dia tinggal di Tangsel, gue sebut aja ya, dia tinggal di Tangsel yang polusinya gila-gilaan, tetangga sekitarnya pada ngebakarin sampah tiap hari. So kayak lu secara individual, Tangsel kan juga Tangsel kan sampahnya nggak ada ini kan, nggak ada TPA-nya. Kenapa nggak ada TPA? Ya emang bobrok aja tuh kota. Tangsel kalau Bantar Gebang tuh di mana? Bekasi. Dan Bekasi itu nerima sampah dari Jakarta. Jakarta tuh kan bayar berapa miliar ke Bekasi kan tiap tahun untuk menerima. Tapi Tangsel itu Bekasi juga punya sendiri. Namanya apa ya? Gue lupa. Pokoknya ada TPA-nya Bekasi, sebelahnya Bantar Gebang gitu. Nah, Tangsel tuh nggak tahu ya, pasti yang proper untuk sekapasitas ya bawa Tangsel ke Bantar Gebang nggak bisa. Ya mungkin mereka nggak bayar, kan harus bayar. Ya kan itu domainnya Bekasi, itu kayak apa sih jasanya dan ditutup terpal sampahnya. Jadi iya betul. Jadi gila itu Tangsel
gue nggak tahu sih lu harus ngurus gimana cara ngurusnya Tangsel tuh gue nggak tahu. Tapi anyway, jadi gitu loh. Maksudnya sekarang tuh kalian juga harus lebih mungkin passion, lebih sabar sama diri sendiri, lebih memaafkan diri sendiri karena yang dihadapin tuh sistem gitu. Gue sih nggak pernah Tuh. punya masalah memaafkan diri sendiri tuh. Gue tahu ini bukan salah gue. Bener, makanya ketika kita Bangsat. ya mau berusaha kayak gimana pun lo tuh emang mentok-mentok kemana aja gitu. Jadi Gue kalau ngeliat reels yang itu yang kayak be kind to yourself, enak aja. Gue kalau to myself gue be kind banget, orang gue baik. Kenapa ada orang yang menyalahkan diri tapi sendiri? banyak yang menyalahkan diri sendiri karena mereka nggak aware bahwa hidup mereka tuh dikendalikan oleh sistem. Jadi kan ada tuh yang soal individual apa sih kayak hard work, kayak American Aduh, Dream model itu loh. aduh Model-model jangan itu jangan nggak kita nggak bahas tentang perempuan dan penyalahan diri sendiri, udah beda lagi, ntar gue beda bacot beda. lagi, marah-marah lagi. Tapi itu top top tuh gue tuh tadi sih ya memang kelanjutan dari matinya demokrasi sekarang MBG sama si kan MBG aktivis sama itu. Berarti headhunting. nomor satu kita sama kan? Bencana sih nomor satu gue Bencana. bencana sama. Soalnya bencananya tuh kemana-mana ya. Maksudnya bukan di satu daerah aja. Yes, Kemudian orang udah banyak prediksi. Maksudnya udah bukan banyak prediksi, lebih ke udah secara sering mengingatkan teknologi. Papua jangan sampai next, Papua jangan sampai next itu. Ya elah, Nah itu di bawah-bawah jembatan. Ini kita lagi ditunjukin ini cair, simpak yang di cair Tangsel, sampai yang di Tangsel. Tangsel tuh berarti deket Serpong ya? Banten. Dia Banten, iya. Di mana Iya. tuh? Serpong ya. Kayak Bintaro BSD kan Bi- masuk sana. Bintaro. Iya, Oh, dia Bintaro masuk sampah-sampahnya Tangsel. Bintaro, sampah-sampahnya BSD Oh, gitu. Ya, gue yakin ada banyak yang juga melakukan pengelolaan sampah sendiri, mandiri gitu ya. Maksudnya, tapi kan itu tuh sebenarnya mandatnya masalahnya apa? pemerintah. Tapi masalahnya kalau sampah lu bisa masih bisa mandiri, ada Iya caranya, bisa, ada bisa, bisa. caranya. Tapi kalau polusi udara Nggak bisa. gimana? Masa lu gimana? Dan kan itu polusi, maksudnya polusi industri ya. Nggak, kayak kita nggak sekuat itu buat ngefilter udara sendiri lah. Iya, luar biasa lagi. Anyway, ya nomor satu tuh bencana Sumatera. Ada dua terkait dengan bencananya sendiri dan juga penanganan bencananya. Kalau bencana sendiri kan memang sebenarnya ya it's all been warned ya. Ini karena ini kan bencana hidrometeorologi. Memang ada sih siklon, betul gitu kan. Siklon yang selama ini juga di negara tropis jarang ada. Cuman kalau teman-teman lihat kan siklon itu juga kena ke negara tetangga. Tapi nggak semasif itu ya karena ya ini kayak komponen siklon tapi dia hulunya rusak gitu. Jadi ya udah hancur. Nggak ada yang nahan si air itu gitu. Makanya kayak nggak bakal ada yang marah, nggak bakal ada yang marah kalau bencana itu ya bencana. Bencana aja. Kalau bencana ya kita nggak bisa lah. Maksudnya Hmm. eh, orang nggak setolol itulah. Kalau bencana terjadi karena bencana, ya udah. Udah. Tapi kan kemudian responnya kayak gimana, Ya. manajemennya kayak gimana. Terus juga kayak again gue tuh juga mau apa yang lurusin karena banyak yang nganggap jadi mentwist bahwa kita kayak nganggap pemerintah nggak kerja. Pemerintah tuh kerja, yes. Terus TNI, polisi, teman-teman PLN beneran yang kalau gue bilang sih beneran yang orang-orang lapangan tuh kerja gitu dan pemerintah daerah juga kerja, pemerintah nasional juga kerja. Cuman pertanyaannya adalah porsi bekerjanya, sumpah lu defensif banget. Terus gue bingungnya kayak Karena salah. lu kan kenal SBY, lu kan tahu SBY. Bahkan ya, karena gue ngalamin SBY, ya maksudnya tsunami. Terus waktu Merapi itu juga masih SBY tuh. Gue kan jadi waktu gempa Bantul Merapi gue jadi relawan tuh. Jadi gue ngalamin tuh on the ground. Palu, tsunami Palu Palu gue tuh siapa ya? ngalamin. Palu tuh Masih SBY. SBY, masih Itu SBY, ya SBY bencananya apa sama ya? JK. Ngeri juga ya. Bayangin ya, dia tuh mulai dari tsunami loh, baru sebulan jadi presiden kena tsunami tuh. Terus habis tapi gue juga ngalamin zaman Jokowi. Sorry sorry, Palu tuh bukan SBY, maaf. Oh, Palu juga. Jokowi. Oh ya, oh. Sulteng Palu sama Lombok tuh. Itu Jokowi juga. Beres juga, oke. Maksudnya juga bukan bencana nasional karena kemarin juga sempat ini kayak kita takut nyebut bencana nasional. Udah nggak jadi bencana nasional nggak apa-apa, tapi keluarin perpres. Lo bahkan sampai saat ini nggak, udah sebulan nggak keluarin perpres. Padahal kalau ngeluarin perpres tuh semua lini. Baterai mau habis. Lu Oh, jangan isi. Cas dong, tolong dong. Ngecas dulu. Itu sih lebih ke karena proporsi responnya itu loh.
Ya, pada intinya Sama bantuan ditolak sampai gue bawa, jangan bilang gue nggak bawa. Gue Ya coba, tadi gue lihat di situ gitu. Lihat yang di sini. tolong dong, tolong Pak, tolong dong Pak cari. lu malah masukin di Gue malah masukin mikrofon, gue masukin kayak nggak tahu nih belakangan otaknya ini hamil lagi ya lu. Oh, apa? Suami gue nggak mau hamil. enggak tahu. Ya nggak Pak, ya udah gimana habis ini lanjut. Ini berapa lama Udah lagi? lama, udah lah kita gitu. Enggak, tapi emang baterai lu kuat berapa lama lagi? Ini sih, dia sih sebenarnya modenya mode Oh, oh aku masih sih aman. Ini tuh rong. energy saver. Ya, tapi tadi kelihatan gelap emang. Apa karena nggak. Apa tadi? Iya sih itu karena proporsinya tuh loh. Terus ada bantuan ditolak yang pakai yang harus pakai argumentasi soal kedaulatan negara. Ya Allah Tuhan, lu kan kalkulasinya jadi kelihatan banget lo nggak mikirin manusia yang di sana ya. Tapi gampang lah. Ini kok apa namanya? Menurut gua kalau niatnya baik, kalau ada kesalahan tapi niatnya baik, orang tuh bisa lihat. Iya, Ngerti nggak lo? iya. Gue udah berusaha semampu gue nih. Kalau salah nggak? Ada kesalahan nggak? Pasti ada, namanya orang pasti ada salah. Tapi orang bisa ngejudge. Oh enggak, sebenarnya dia siapapun pemimpinnya ya. Enggak, sebenarnya walaupun dia ada salah, mungkin kurang di sini, kurang di sini. Tapi secara gambaran besar responnya betul dan memprioritaskan korban atau memprioritaskan apapun masalahnya. Nah, ini orang tuh nggak buta dan nggak bodoh. Itu yang menurut gue perlu ditekanin ya. Kita sebodoh-bodohnya orang Indonesia banyak yang bodoh. Gue sih Ya IQ 78 sih rata-rata. IQ-nya buruk banget bodoh, tapi nggak setolol itu gitu maksud gue. Iya, saya kayak gue lihat juga yang ini sih komunikasi publiknya gue bingung banget sih. Kenapa ya komunikasi komunikasi publiknya jelek banget pemerintah yang sekarang? Sebenarnya sih yang lebih menarik yang karena gue anak politik ya mungkin ya. Ya, gimana? Yang lebih menarik buat gue adalah berarti apa nggak mau jadi presiden berikutnya, nggak mau nyalonin diri lagi. Iya, mainnya gitu ya. Kok kayak serampakan Bahkan ya kalau intensinya, motivasinya adalah kayak gue kalau motivasinya self serving pun, you need to do better than this. ya gue nggak gue bukan orang gue bukan melakukan ini Demi demi kemanusiaan. demi kemanusiaan, bukan. Gue mau jadi politisi Presiden lagi. berikutnya, nggak apa-apa. Kan yang penting Yang penting hasilnya, ngeselamatin yang penting orang gue selamatin. Nah itu poin gue. Tapi kemudian kenapa sejelek ini? Nah kan pertanyaan otak doomsday gue adalah apa bener yang dia bilang 2030 Indonesia bubar? Jadi dia nggak perlu jadi politisi lagi, orang udah bubar. Gue nggak. Tapi bicara ketamatan Indonesia tuh buat yang lagi-lagi yang masih kayak nggak mengkritik, karena sekarang mengkritik gue tuh sayang banget sama Indonesia lagi. Ya, setelah gue ngomong ini gue pengen nangis sih sebenarnya. Gue tuh sayang itu, jadi gue tuh masih cerewet gitu. Lu tolong jangan nangis tapi fit, soalnya gue nggak bagus dalam konseling. Gue punya sarjana psikologi tapi gue nggak kepake. Aduh, kalau ada orang nangis tuh gimana ya? Ayo gimana? Apa gue tangisin nih? Soalnya kita lihat ya batinnya Apu, anjir ngapain gue ajakin ketemu di akhirnya nangis lagi di depan gue. Emang kalau masalah sayang Indonesia, mah gimana sih orang lu lahir di sini? Itu kan ini kan sama ya. Sebenarnya di seluruh dunia rada mirip ya. Gue tapi teman-teman gue yang orang Eropa juga, ya mereka apalagi Eropa kalau ngekritik pemerintah kan Gitu banget. gue yang, kok lu nggak bersyukur banget sih, lu udah jalanan bagus, healthcare kagak ada macet. Kayak pemerintah gue gini gini gini, tai lu nggak belum kesini aja nggak tahu pemerintah di sini kayak apa. Iya, Kayak, itu tuh jangan diterjemahkan sebagai tidak cinta negara dong, maksudnya tidak cinta bangsa, kok gitu. Kok kamu kayak musuhin anakmu sendiri yang sebenarnya anakmu pengen hal yang emang ada yang kayak gitu kan diterjemahkan sebagai Iya. yang kritik maksudnya. yang retik itu diterjemahkan sebagai mau memporak-porandakan negara, Nah, yang itu mengganggu ketentram. Ya, masa nggak, dia selalu pakai istilah ketentraman itulah.
Kenapa sih Kata andalan. senjata? Ini keluar dari mulut orang Jawa lo, gue sebagai orang Cina yang kayak dasar Cina lo pulang aja ke negara lo gitu kan gitu ya. Tolong nih mohon maaf nih itu tuh yang pekerja-pekerja dari Cina yang ada di tambang itu kan ada urusannya sama Cina di Indonesia kita nggak kenal. Itu Cina tuh Cina gede banget isinya 2 miliar. Kita nggak ada banyak Nah, Cina ini. Cina itu nggak yang isinya 2 miliar itu kan Negara. Cina daratan Cina daratan kan, yang adalah apa ya? yang ada di Descendant, Indonesia maksudnya kayak race aja kan ya itu udah nggak ada hubungannya sama itu. nggak ada, nggak kenal sumpah. Paham ya? Gue yang kayak ada yang dikuasai Cina gitu-gitu. Lu tahu nggak kita tuh juga kalau diturut-turut kan kita dari daratan Yunan. Kita semua. Iya sih bener kalau lu mau nurutin Karena itu orang Indonesia. Iya, orang Indonesia semua juga dari Orang sana. Indonesia ada yang native nggak sih? Kayak orang apa yang Ya native kayak orang Indonesia? Dayak tuh native sih kayak. Tahu, Tapi Pak. Enggak, Batak Dayak pun dari sana. Dayak pun dari sana ada ya? kan. Iya. Kalau kayak kita tuh orang Indonesia Timur kan ada yang di pelajaran sejarah tuh. Iya, kayak yang Oh, bikin karena yang Indonesia itu iya betul. Oh berarti yang Inisiatif. Melanesia. Indonesia. Ya karena kan ini adalah kayak Indonesia itu dulu zaman purba itu kan emang daratan yang sebagai dilewatin untuk migrasi gitu kan. Kan emang asal awal kan Afrika gitu kan. Ya, Tahu gua Asal manusia. manusia gitu. Terus mereka kan spreading ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, Indonesia itu kan termasuk ya waktu dulu itu kan adalah bagian dari satu benua yang gede banget itu kan. Sundalan. Ya sebenarnya jadi orang Indonesia asal dari Cina-Cina juga. Iya, Nah itu cuma Trace. maksud gue. Oh ya kalau yang bagian ini keluar dari mulut mayoritas penduduk di Indonesia gitu. Gue cuma mau bercanda Ya, itu doang. apa sih kayak bicara soal ketentraman. Kita emang nggak bicara soal kebahagiaan, Pak. Beneran deh. Kayak bahagia tuh nggak selalu harus semua orang iya setuju. Kecuali itu ada definisi kebahagiaan Anda ya. Ya ini tuh jadi pembahasan juga sebenarnya di Bali. Rupanya kan ada tuh sejarahnya kenapa lalu orang Bali tuh eh nggak terlalu protes sifatnya ya Iya. secara satu provinsi karena nggak mau cari ribut itu kan ada hubungannya sama PKI. Iya. Iya. Nah, Karena jadi pernah iya itu jadi mereka lebih mementingkan oke kita tenang. Nah, berarti kan karena pernah ngalami trauma karena masal. ada trauma itu ya maksudnya gue pengen siapa tahu ada orang Bali yang nonton ya sebenarnya Iya. ini yang diajarin sama orang tua lu bahwa kita harus diem dan terima aja dan gak mau cari konflik itu tuh akibat represi. Iya, itu tuh adalah Itu bukan karakter orang Bali. karena lu bayangin zaman yang ya orang Bali dulu lah. Itu kan pendekar maksudnya warrior. Iya, itu sampai ada lapangan puputan tuh. Iya. Coba lu cek. Lu gila aja kamu lihat ya. Orang Bali tuh Kerjaan Bali diserang. sadis kan. Iya. Maksudnya sadis tuh kayak Daripada kita diserang dan dihabisin sama kerajaan lain kita mending bunuh kita bunuh diri. diri. Mampus. Gila. Itu sampai kayak gitu. Tapi sekarang tuh susah untuk protes tuh. Ya gue mengerti. Gue nggak berarti ini ya. Gue mengerti ketakutan tersebut yang diinternalisasi kemudian ke Sama anak-anaknya. juga Jawa. Maksudnya kalau bicara Jawa kan pusat trauma ada di Jawa semuanya. Tapi Jawa orang adalah orang trauma nasional. Tapi orang Jawa kenapa ngeri banget? Kenapa orang Jawa tapi ngeri-ngeri yang kayak oh kayak kita datengin sih sampean gitu kan gitu ya. Yang itu loh yang Kan namanya yang itu. juga repres. Lu tahu kan apa? Yang dia datang ke Bupati ya, Bupati. Oh, Pati kan. Jadi ya. Talking buat Pati. Pati mah juga perjuangannya kan gila dulu para pendekar Pati. Pejuang Pati zaman dulu. Tapi kalau melakukan kejahatan juga kenapa ngeri ya? Iya. Kenapa? Yang Gue kayak ya tapi ya kayak ahli diktator, ahli dictatorship. Kenapa orang Jawa? loh makanya kan Jawa adalah sumber trauma bangsa gitu Baik semua ke diri sendiri dan dan ke orang menarik sih ini bukan pikiran murni gue karena gue aduh lupa lagi kenapa mendadak kalau lagi ngomong gini lupa namanya tapi Mbak nanti gue ini deh gue kasih nama lu di ini gue kasih ke Apu biar dimasukin ke sini tapi basically menarik main waktu IDFS dia ngebahas soal berbagai macam sumber trauma Jawa tuh berasal dari belakang dari zaman kerajaan dari zaman Kediri ketika Ken Dedes diperkosa dan diculik oleh Ken Dedes emang makhluk. Ken Dedes itu emang tokoh sejarah ya? Ken Dedes bukan fiksi ya? Bukan, beneran tokoh sejarah. Ya dia kan adalah apa Dia cikal bukan kayak bakal. Sampuriang gitu. Bukan. Emang itu kalau itu sejarah karena ada di kitab. Oh, dia ada kitab lontar. Ya dan dia kan yang kemudian di ini sama Ken Arok yang menjadi apa pecahnya kerajaan Kediri, Singosari Kediri. Ini itu yang kan.
punya anak laki-laki tolong dong diajarin jangan perkosa. Bisa nggak sih? Gue kayak capek banget Ya, dan kalau lo tahu cerita beritain. Ken Dedes itu tuh gila banget ya. Ken Dedes tuh anak dari bukan rahib apa sih namanya Brahman gitu ya. Pokoknya beliau itu juga punya kuasa bapaknya itu bukan voiceless Ya, gitu. tapi kalau Brahman berarti fiksi dong. Bukan, Oh, bukan fiksi bukan maksudnya dong. Kalau spiritual. Brahman mana ada Brahman sih? Ini Brahman yang mana nih? Brahman lah kan Buddha zaman dulu Hindu Hindu kan ada tokoh agamanya. Ih, bukan dong, Brahman itu kan dewa. Ngawur kamu itu Brahman kelas Oh, kasta kasta. seorang Brahman. Gue kayak kenapa dia bawa-bawa Brahma, Bukan Wisnu, dan Brahma, bukan. Bram. Anyway, ya bukan yang voiceless. Terus si Dendedes lagi mandi. Terus itu siapa sih nama rajanya itu yang tertarik sama dia? Si Tunggul Ahmad tuh enggak. Tertarik terus tahu-tahu dibungkus aja sama si Ken Dedesnya dibawa. Terus bapaknya juga nggak berusaha gitu untuk mendapatkan gue revisi kalau anaknya. gitu ya. Tolong ajarin anak laki-laki lu tidak memperkosa, nomor 1. Ya, Nomor 2, kalau lu punya anak perempuan, bapaknya tuh iya dong. bapaknya tuh tolongin dong kalau anak lu, kenapa lu nikahin lo? Iya. Kenapa umur Iya. 12 tahun dinikahin sama kakek-kakek? Goblok. Gila, gue tuh kesel banget. Gue sampai sekarang tuh nggak habis pikir kenapa lu kirim anak lu ke pesantren. Kalau itu oke, kita harus agak ini karena ngirim tapi Podcast gue juga nggak akan pernah berikut. kirim anak gue ke pesantren. Sekarang Tapi sekarang udah sekarang banyak. tuh ada teori kemelekatan ya, kayak gila lu anak lu Kenapa lu kirim ke dia pemimpin agama yang ya kenapa lu kecemplung ke ya kamu nggak mati kan dia? Oke. ya kena kopi dia nggak bisa terbang. Ya, Apa kering? Udah biarin aja. Dan Tapi gimana? ya. Mudah-mudahan kering. kalau kata Terus kayak lu dari kayak Arab sama kayak lalu titipin lagi ke orang lain. nah iya, Ya. makanya kan lu punya Mungkin kalau tugas untuk mendidik dan membesarkan anak lo. Ya mungkin beberapa orang menganggap tidak cukup baik ada seperti argumen pesantren. katanya, biar nanti mereka Ada bisa argumen mendoakan. biar mereka nanti bisa mendoakan. Nah kan itu self serving lagi orang tuanya. Ya lu doain diri sendiri kenapa? Kenapa harus anak lo yang ngedoain lo? Itu tuh jangan jadiin prasyarat cinta gitu loh. Anyway, ya kita ntar bahas ya soal pesantren. Aduh, tapi itu bakalan sangat berbahaya sih ngebahas pesantren. gue nggak mau ngebahas pesantren Oh, deh, gue mau Soal ngebahas orang tua. ya Ya. ngomongin yang gue sebagai bukan orang tua dan nggak mau gue juga jadi orang tua. Kayak gue sangat penasaran, kalau lu nggak ngajarin anak lu sih, dan kalau lu punya anak cowok, Oh yes. ajarin dong, Ajarin tentang ajarin. konsen, Gitu ajarin dong. soal bodily autonomy gitu kan. Ajarin bahwa nggak apa-apa kalau anak cowok nangis, misalnya yang paling simpel-simpel, dan yang paling penting lihat dong perilaku dia, jangan sampai dia melecehkan orang lain termasuk perempuan ya, kayak goblok apa gimana sih, kenapa banyak banget yang ya anyway. Ini bisa jadi kegagalan, ya mungkin juga contoh sebagai kegagalan sistem ya. Karena Kegagalan sistem sih, kalau lu mau ngomongin kegagalan, sebenarnya kan ini berhubungan sama podcast kita sebelumnya ya, bahwa sistem pendidikan tuh tidak didesain untuk lu survive di kehidupan, kayak nggak didesain ya gitu. enggak dong, karena ya betul, karena sekarang kan sistem pendidikan kita untuk mencetak mesin. Mencetak mesin nih, exactly. Nggak ajarin tuh yang penting-penting. Kenapa sih nggak dari kecil diajarin deadlift, diajarin hack? Padahal bayi secara alamiah iya. kan Bayi secara alami ya. mereka squat. Bayi iya, secara sekarang ya. squat, betul. Maksud gue ajarin Udah gedenya malah hilang ya kemampuan squatnya. itu dia, maksud lu ajarin yang penting-penting buat kesehatan, buat mentreat sesama manusia, hewan, lingkungan. Jadi refleksi 2025-nya kita selesaikan aja karena gue udah marah. Jadi gak zen, padahal ini Natal ya. Kalau dilanjutin terus tuh kayak kenapa setolol ini? Bukan gue udah tahu jawabannya, dan gue yang paling gue kesel adalah kayak gue berasa helpless banget gitu loh, ngerti nggak lo, kayak yang kita lakukan tuh kita skalanya sangat kecil, kayak lu nolongin korban bencana kan nolongin sebisanya ya. Maksud gue berapa cabai yang mesti gue beli? Ya gue cuma beli si Rizky gue kerjain lagi. Kenapa sih? Gue udah kayak gue posisi lagi di Sulawesi, terus suami gue ngefotoin, Bu ada cabai dan nyampe di rumah. Padahal gue gitu baru mikirin gue mau beli cabai, kok udah nyampe aja sih cabai. Tapi gue bilangnya sama Rizky, Ki gue ngirimin cabai ya, mau nggak?
tapi lu bantuin bagi-baginya gitu. Oh nggak, oke pu gitu. Dia sampai nggak jadi nge-gym, lu tau nggak? Gue mau nge-gym sih bentar lagi, tapi nggak apa-apa deh, gue tungguin cabenya. Nggak banyak kan, Dan sampai enggak. sekarang gue belum nge-gym. Belum berangkat ke gym. Tapi kalau bawa baju ganti nanti. gara-gara cabe itu dia Tapi ya, si Rizky soalnya si Rizky nanya, gue tuh ngirim pakai gokar atau nggak, gue ngirim pakai mobil pada intinya. Soalnya sebenarnya gue takut hujan, bukan karena banyak, bukan, bisa kalau mau naik motor bisa. Gue takut Tapi hujan. kasihan juga itu tadi si abangnya. Si abang, ya udah makanya jadi gue kirimin pakai mobil. Terus si Rizky panik kan, kenapa lu kirim pakai mobil, berapa banyak cabenya? Enggak banyak, gue takut hujan doang gitu. Pas datang banyak. tapi kan habis itu ada kloter lagi yang masuk kayak di rumah datang kentang. Jadi kan gue beli kentang dari Merbabu, dari Emang petani merbabu? yang Oh, kena. ini kan kalau yang ini buat ini ya, maksudnya petani. Kalau merbabu nggak ada bencana dong? Ada dong Bu, sekarang kan lah gimana sih Merbabu kan lagi meletus. Merbabu tuh sekarang posisinya lagi, jadi BNPB tuh sekarang lagi ngurusin bencana Sumatera sama bencana Merbabu. Tapi lagi-lagi tidak diberitakan secara masif Tapi kan. orang lagi pada di Jogja. Jogja nggak kena kan, Merbabu yang sebelah sana, yang agak di sana. Di Jogja sih nggak kena. Oh, memang kayak Di November kemarin sebenarnya dia duluan dari bencana Sumatera, jadi kayak sekitar seminggu sebelum bencana Sumatera itu Merbabu meletus. Terus sekarang sih masih banyak yang kena dampaknya. nah ini contoh deh, ini contoh nih, misalnya amit-amit ya, maksudnya amit-amit, tapi kalau merbabu meletus kan udah ketahuan, maksudnya sekarang udah mulai erupsi. Maka maka ya sekarang adalah waktunya lu pastikan evakuasi apa Ya, gitu dong. ya, Kan kelihatan ya langkah yang ya. memprioritaskan orang tuh kelihatan Ya. gitu. Dan kalau sampai ada amit-amit, tapi kalau sampai ada nyawa yang kemudian bermasalah gara-gara itu kan lu nggak bisa nyalain siapa-siapa. Contoh ya, gue nggak pernah jadi relawan, tapi di kepala gue nih, misalnya dia seumur hidupnya memang tinggal di kaki desa Gunung. desa di kaki gunung tersebut. Nanti enggak lah, nggak meletus, menurut eyang saya nggak meletus, saya nggak mau dievakuasi, misalnya contoh. Ya lu susah sebagai tim, nggak bisa pak, nggak bisa bu, lu harus gitu kan susah buat, kalau dia ngotot banget nggak mau, lu juga nggak bisa maksa. Gue contoh doang ya, kemudian karena itu dia terluka atau dia kehilangan nyawa, maka nggak ada yang marah. Tapi lo udah berusaha. Lu udah berusaha. Lakuin SOP yang Heeh. sebagai apa namanya? Exactly. Dan kalau udah lu lakukan, mayoritas orang bisa lu selamatkan, kan itu poinnya. Nah itu kesalahan yang tadi gue refer. Ya. Itu kalau kayak gitu tuh lu pasti, oh ya, Oke, lo udah berusaha, lo terus tahu. warga sekitar tahu lah ya, itu si bapak ibu yang itu ya emang dodol aja, Iya. goblok. Dodol tuh apa sih, bego tuh apa sih bahasa Jawanya? Goblok. Oh goblok tuh Pekok. bahasa Jawa ya? Pekok iyo. Pekok kalau mau agak ini. Pekok. Oh ya goblok aja, dia udah mau dievakuasi nggak mau misalnya gitu, ya udah, tapi secara mayoritas terselamatkan. Iya. Nah, itu juga nyambung sama The Science is Dead tadi. Karena kan sebenarnya BMKG itu udah ngasih warning Udah ya. kasih warning lagi, gue baca tuh. Dan itu yang dikasih warning pemerintah nasional, pemerintah daerah. Nah, dan skala apa ya? Katalitik eventnya juga ternyata kan udah ada proyeksinya ya, bahwa ini tuh akan katalitik gitu. Gue mau, Katalitik apa sih namanya? Ya benar-benar. tapi BMKG lain kali kalau ada kayak gini, yang perlu dia notify bukan pemerintah nasional aja kalau gitu. Pemerintah daerah juga. Enggak, bukan itu. Kayak misalnya influencer yang gede banget. Oh, Tolong dong, tolong dong. Tolong nih, kayak Pak Bu, saya nggak bisa bayar Bapak Ibu sebagai influencer segitu besarnya, tapi tolong kasih tahu dong, kita nggak didengerin. Kita nggak didengerin gitu loh. Jadi dia hubungin siapa, kayak gue nggak mau nyebut namanya. Tapi dia nyebutin siapa yang followersnya banyak banget. Guys, aku dapat info dari BMKG nih. Ini tuh bahaya banget gitu loh. Kalau berarti tolong BMKG. cuma tetap adalah mode prevensinya kan yang bisa ngelakuin skala negara juga gitu loh, skala pemerintah gitu, bukan. Oke, ya kan nggak semua orang bisa, kalau mereka dapat informasi dari influencer, Iya, right? kan jadi ada pressure. Ya ada pressure, Ya. At least ada pressure. tambahin gitu ya, kan nggak evakuasi sendiri kan. Ya benar. Jadi itu sebenarnya bahwa ada warning terus ini, bahwa sudah ada warning juga bahwa akan ada banjir susulan. Ini kondisinya udah ngalamin bencananya ya, terus ada informasi ada banjir susulan. Kok ya nggak ngelakuin apapun? Ini kan banjir susulan baru aja terjadi lagi. Ini PD Jaya. Ini banyak kondisi yang ya banyak yang daerah yang ini sekarang kena banjir lagi. Jadi kemarin belum selesai terus sekarang lagi, tapi nggak ada usaha apapun juga untuk preparing for that gitu loh. Terus depresi nih. Diakhiri dengan depresi. Ini
berusaha untuk mengingatkan diri untuk apa yang bisa kita kontrol sekarang. Makanya gue bingung tuh sama ajaran yang gue coba terapkan, tapi susah ya. Kayak misalnya yang paling gampang deh bahwa si binatang dia berhasil hidup Iya. dari kena Dan kopi. kopi. Makanya jadi kakak Oh, jadi dia kena kafein nih. Dia high. Dia udah Dia jatuh. Udahlah. tuh kan gerakan dia agak buta. Kayak Dia lu kena lu terima apa? Gimana bahasanya yang surrender, lu terima lu lu ikhlas. lu lakuin yang bisa lu lakuin dan lu lepaskan yang nggak bisa lu kontrol. Kan ada kata-kata kayak gitu kan. Ya ini tuh nggak bisa kita kontrol, terus kita apain? Masa kita diem, masa ngerti nggak lo? Iya. Tapi Kayak kalau nggak bisa berkaca tuh. dari akhirnya kita lakukan buat bencana Sumatera kan kalau lo lihat kalau kita mau nyerah ya jadi nggak ada yang gerak kan. Jadi akhirnya makanya kemudian muncul gerakan yang warga bantu warga, yang gotong royong. Akhirnya kita menyadari bahwa pemerintah is a made up thing. It's a system that is artificial, right? And masyarakat ada lebih dulu dari pemerintah. Jadi setelah gue pikir-pikir yang bisa membuat gue have peace of mind adalah ya pemerintah is actually impermanent gitu. Itu adalah sistem yang kita ciptakan. Dan kalau sesuatu yang bisa kita ciptakan berarti bisa Bisa nggak ada. kita, aduh, jadi ke So, sana jadi lagi. maksudnya kayak in the end of the day, ketika pemerintahnya tidak bekerja, show must go on. Jadi ya sekarang yang dilakukan oleh semua orang saat ini untuk bencana Sumatera dan gue yakin buat bencana-bencana lainnya is we count on each other gitu sih akhirnya. Sebenarnya setelah Gua, dipikir-pikir kan negara ini isinya bangsa ya. Pemerintah is yes mereka ada di dalam sebuah sistem. Sistem kita dua ya, sistem pasar sama sistem pemerintah. But there's a communal system yang kayaknya perlu jadinya jadi ternyata itu yang malah lebih kuat against all ini odds. kita akhiri aja karena lu udah memancing. Udah daripada gua ngomong, apa gua ngomong aja ya? Siapa tahu bibit ini tersebar dan apa gua ngomong aja ya? Ditangkap polisi. Ketakutan gue yang kedua. Tapi Lo tau gak, suami gue tiap ulang tahun dia selalu wish adalah gue gak ditangkap polisi. Dia selalu worry. emang lu ngapain sih? Tapi gara-gara thread doang. Enggak kan gue suka demo. Gue juga suka ke Polda kan. Kalau yang waktu demo pada ditangkap kan gue beberapa kali ke Polda. Gue pernah demonya di Spanyol. Lu tau gak sih gue demo di Oh, tahu. Spanyol? Soalnya gue tahu gak bisa ditangkep. Lu mau tangkep gue paling gue dideportasi. Ya terus kan gue kan emang selalu nge-Sherlock ke dia kan. Karena itu ada tapi juga itu kayak supaya dia tahu gue ada di mana, nggak worry. Wait, gue Itu tuh gue. gue nggak demo aja kena gas air mata, lu tau nggak? Kayak Oh iya yang di Bali, ya yang di Bali. gue kagak demo bang. Gue malah nggak kena. Sial. Gue tergoda sih, gue pengen ngomong biar idenya keluar. Yang penting Gue takut gue tahu kan udah nanti ya. off the record. Gue juga takut. Nggak kita fokus itu tadi. Kalau gue sih itu sih menurut gue tuh ide tadi sebenarnya ada ide yang halus yang mau ngomongin ya nggak sih? Gak gue bilang by the end of the day sistem pemerintah it's a made up things, it's Kalau lu bisa artificial. bikin maka lu bisa Ya, hilangkan. dan yang tapi yang selalu ada, yang akan selalu ada adalah sistem komunal gitu, masyarakat itu yang akan selalu ada gitu. So ya saat ini yang sedang terjadi adalah we're Warga just bantu. showing, warga bantu warga, show must go on, pemerintah ada apa enggak ya we do our best gitu. Mungkin kita akhirinnya, tapi gue rada bingung gimana. Sebenarnya kalau ketika kita ngomong kita tuh kita di posisi yang jauh dari lokasi bencana. Itu mikirin gitu. Ya, ya. Mikirin Jadi ini juga tuh sih, tidak terlepas dari perhatian kita gitu. ya Gitu kita sih. mikirin teman-teman kok we do our best kayak kalau dihitung-hitung ya kadang gue kalau ngerasa hopeless tuh gue nginget-nginget gue selama 3 minggu ini udah hampir sebulan cuy 3 minggu ini gue udah ngapain aja ya dan itu makes me quite happy maksudnya tidak puas tapi merasa bahwa oh I've done my part gitu. Kayak ada banyak yang akhirnya ya udah kita lakuin apa yang kita bisa. Dan ini nggak lepas dari perhatian kita semua walaupun posisinya nggak jauh. Sebenarnya jauh juga enggak ya, maksudnya kayak terbang ke sana tuh berapa jam sih paling gitu. Jadi nggak ya mudah-mudahan nggak ngerasa ditinggal sendiri kan gitu kan banyak yang di mana pemerintah
ke situ lagi. Pemerintah mana ya? Iya. Ya agak nggak bisa, nggak, susah berharap ke sana. Tapi ya mudah-mudahan yang dilakukan sama warga dan yang diinisiasi sama Bang Irwan, idola baru gua, Idola banget ya. idola banget, itu membantu gitu. Pasti itu kan, pasti pasti itu yang penting lah sekarang. Nah, hopeless. Karena yang satu lagi ya nggak bisa diharapkan. Tapi bedanya kalau tahun kuda apa, Bu? Kita akan menutup dengan wisdom soal tahun kuda. Udah ngomong aja, ngomong siapa tahu universe menerima gitu kan ya. Tapi tahun kuda tuh bukan bagus secara bagusnya tuh lebih ke gini ya. Kuda tuh masing-masing hewan itu tuh kan menyimbolkan sesuatu. Kuda tuh kan pelari yang tangguh, jadi dia mulai, dia nutup babak dan kita maju forward gitu. Nah, Kekuatan penuh. dengan ya makanya kenapa ada istilah horsepower kan, tenaga Iya. horsepower itu emang itu kan bukan asal-asalan, emang dari zaman zaman dulu di dalam dunia mekanik. Horsepower adalah unitnya tuh kuda, karena memang kuda powerful gitu. Jadi kuda tuh bawa bawa harapan baru gitu. Nah, kemudian sio-sio yang bagus di kuda di tahun kuda udah ada kan keluar yang ini ini. Tapi kalau lu bahas itu nanti show yang jelek ada juga. Jadi dari lu siap nggak denger? Enggak. Jadi nggak usah dibahas. Enggak. Tapi ya itunya aja menurut gue nggak sabar untuk masuk di tahun kuda yang gue harapkan tidak seburuk tahun ini, karena secara simbolis kuda itu menutup babak yang lama, dia bergerak menuju babak yang baru. Dan bergeraknya tuh nggak bergerak biasa-biasa, dia bergerak dengan kekuatan kuda. Berarti Ya, kalau ada revolusi mungkin lah. ya, kenapa lu tarik ke sana, monyong? Ya kan tinggal lo edit. Enggak bisa. Biar aja keluar keluar dulu ide ya kan, keluar dulu. Tadi lo mau ngomong. Enggak, gue nggak mau ngomong ini. Nggak, udah Cerita itu tuh kuat-kuatan, siapa yang nggak ngomong. udah n. Ya oke, bye. Udah lah. Aduh. And Udah n.